Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada khususnya siswa kelas 8 dan umumnya seluruh siswa yang menyaksikan video pembelajaran pada kesempatan ini. Materi kita pada pertemuan kali ini yaitu menerapkan konsep dasar teorema Pitagoras. Jadi bab teorema Pitagoras pada bagian yang kedua. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu setelah mengikuti video ini, siswa kelas 8 dapat menerapkan konsep dasar teorema Pitagoras. Demikian juga kompetensi yang akan diperoleh yaitu siswa dapat menerapkan konsep teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari ini banyak sekali yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Untuk melanjutkan pembelajaran kali ini, sebelum dikupas lebih lanjut, alangkah baiknya like dulu, kemudian klik subscribe. Dengan meng-subscribe, mudah-mudahan kalian semua dapat mengikuti video-video yang akan saya tayangkan setiap minggunya. Nah, anak-anak sekalian, pada eksperimen bagian pertama telah dibuktikan bahwa pada segitiga siku-siku, kuadrat hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-siku. Yang dimaksud sisi siku-siku di sini adalah proyeksi dan proyektor, sehingga didapat hubungan sebagai berikut. Nah, ini kalau ada segitiga ABC. Diulangi lagi penjelasan segitiga ABC ini, yaitu ada sisi AB, ini dinamakannya hipotenusa, atau juga proyektum, atau juga ada yang mengatakan ini namanya sisi miring. Ada juga yang mengatakan sisi AB ini adalah sisi yang terpanjang, karena pada prinsipnya kalau diukur maka AB inilah pasti yang terpanjang. Terusnya anak-anak sekalian, ada lagi yang namanya BC. BC ini dinamakan juga dengan nama proyeksi. Dan AC ini dinamakan juga proyektor. Di dalam segitiga ABC ini ada huruf-huruf kecil, yaitu A kecil, B kecil, dan C kecil. Nah, A kecil ini diberi nama karena terletak di depan sudut A. Jadi di depan sudut A yang sisinya adalah BC, ini dituliskan atau dilambangkan dengan huruf A kecil. Terusnya ada AC. AC terletak di depan sudut B. Ini pun sama dituliskan dalam bentuk huruf kecil yaitu B kecil. Terusnya ada AB. AB terletak di depan sudut C. Ini ditulis dengan huruf kecil. Sehingga setiap sisi ini ada 3 huruf semua. Ada A, C, B, B, A, C, A, B, C. Tapi yang saya tuliskan dengan huruf-huruf kecil ini adalah sisi-sisi yang mewakili. Jadi sisi AB diwakili oleh C, atau C mewakili AB, A mewakili BC, dan B mewakili AC. Berdasarkan konsep ilmu Pitagoras ini yang telah diuraikan terdahulu, maka kuadrat hipotenusa yaitu AB ini dituliskan AB kuadrat sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-siku. Sisi siku-sikunya yaitu BC dan AC.
Jadi dituliskan AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Kalau dituliskan dalam wakil sisi-sisi, maka dituliskan seperti ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi tidak boleh A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, atau B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, tidak boleh. Yang benar bagaimana? Yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi ini C-nya sebagai hipotenusa, A dan A sebagai proyeksi, dan B sebagai proyektor. Nah, anak-anak sekalian, inilah konsep dasar dari teorema Pythagoras. Konsep tersebut diterapkan dalam soal-soal tidak harus terikat dengan huruf A, huruf B, dan huruf C. Mungkin bisa juga huruf P, huruf Q, huruf R, atau huruf X, huruf Y, huruf Z, atau huruf-huruf yang lain. Boleh. Nah, ini sebagai penerapan daripada ilmu Pythagoras. Baiklah, untuk memperdalam konsep ini, saya akan menyajikan contoh-contoh soal. Mudah-mudahan contoh-contoh soal ini bisa menambah pemahaman dan juga membantu dalam pemecahan masalah. Contoh yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Berarti kalau ada perintah perhatikan gambar di bawah ini, kita perhatikan benar-benar gambarnya. Gambarnya seperti ini, ada segitiga ABC yang diwakili oleh ABC. Terusnya jika panjang BC 12 cm dan AC 9 cm, hitunglah panjang AB. Jadi panjang BC sudah ada, panjang BC, panjang AC juga sudah ada, yang diminta panjang AB, atau yang diminta adalah hipotenusa. Kita sama-sama kita menjawab. Nah, ini hubungannya jangan sampai lupa anak-anak sekalian, hubungannya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Atau boleh juga ditulis AB kuadrat sama dengan BC kuadrat tambah AC kuadrat. Jadi penulisan ini harus sesuaikan dengan sisi-sisinya ini. Kita ganti BC kuadrat, ini BC panjangnya 12, maka ditulis 12 kuadrat, dan AC 9, maka kita tulis 9 kuadrat. Jadi didapatlah AB kuadrat sama dengan 144 ditambah 81. Angka 144 ini diperoleh daripada 12 kuadrat, yaitu 12 kali 12. Ditambah 81, angka 81 ini diperoleh dari 9 kuadrat, yaitu 9 kali 9. Selanjutnya kita jumlahkan. 144 ditambah 81, hasilnya 225. Sehingga AB kuadrat sama dengan 225. Untuk tanda kuadrat kita hilangkan, maka di ruas kanan akan berubah menjadi akar. Jadi AB sama dengan akar 225. Jadi kalau tanda kuadrat dihilangkan, maka di ruas kanannya akan berubah menjadi akar. Akar 225 adalah 15, sehingga AB panjangnya 15. Jadi panjang AB 15 cm. Nah, untuk soal-soal yang seperti ini, beginilah cara menyelesaikannya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian yang membaca tayangan video ini atau melihat tayangan video ini bisa memahami tipe-tipe soal yang mirip seperti ini. Berikutnya contoh yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Segitiganya pun masih sama, yaitu segitiga ABC, bentuknya juga masih sama.
Jika panjang AB 26 cm dan AC 10 cm, hitunglah panjang BC. Jadi AB ini adalah sisi miringnya atau hipotenusanya, ini diketahui. Terusnya AC itu adalah proyektornya, ini diketahui. Yang ditanya adalah BC, yaitu proyeksinya. Jawab. Ini konsepnya, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, disesuaikan dengan bentuk segitiganya, sehingga C ini diganti 26 menjadi 26 kuadrat, terusnya A-nya diganti dengan BC, A-nya diganti dengan BC, dan B diganti dengan 10 kuadrat. Selanjutnya kita hitung nilai kuadratnya, jadi menjadi 676 sama dengan BC kuadrat ditambah 100. Jadi 676 ini diperoleh daripada 26 kuadrat atau 26 kali 26. Demikian juga yang 100, ini diperoleh dari 10 kuadrat, 10 kali 10. Selanjutnya pindah ruas, tanda jumlahnya berubah menjadi tanda pengurang, sehingga BC kuadrat sama dengan 676 dikurang 100. Hasil pengurangannya diperoleh BC kuadrat sama dengan 576. Dapatnya 576 ini dari 676 dikurang 100. Nah, berikutnya tanda akar kita hilangkan, tanda kuadrat kita hilangkan, maka di ruas kanan akan berubah menjadi tanda akar. Sehingga BC sama dengan akar 576. Akar 576 adalah 24. Jadi, panjang BC sama dengan 24 cm. Jadi, panjang BC ini yang kita cari ini adalah 24 cm. Nah, ini anak-anak sekalian, contoh yang kedua ini. Jadi kalau yang ditanya bentuknya adalah bukan proyektum, tetapi sisi yang lain. Dalam hal ini soal menanyakan berapa panjang sisi proyeksinya. Baiklah, Bapak lanjutkan kembali untuk model yang ketiga. Contoh ketiga, tuliskan rumus teorema Pythagoras pada gambar berikut. Nah, kita diminta untuk menuliskan rumus teorema Pythagoras. Soal A, ini gambarnya. Jadi ada segitiga siku-siku diwakili dengan sisi P, sisi Q, sisi R. Yang berikut, yang kedua, ada segitiga siku-siku juga diwakili oleh sisi X, sisi Y, dan sisi Z. Jadi yang perlu anak-anak perhatikan, ini ada hipotenusanya. Jadi di hipotenusa itu terletak huruf apa? Nah, ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jawab, pada gambar A, hipotenusanya adalah P. Nah, ini hipotenusa P. Jadi rumus teorema Pythagorasnya adalah P kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, ini. Jadi ini proyeksi dikuadratkan ditambah proyektor dikuadratkan. Pada gambar B, hipotenusanya adalah Y. Yang perlu diperhatikan anak-anak sekalian bahwa hipotenusa itu letaknya di depan sudut siku-siku. Jadi walaupun model segitiga sikunya bagaimanapun, yang di depan sudut siku-siku itu adalah hipotenusa. Itu untuk pedomannya. Jadi rumusnya menjadi Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Z kuadrat. Jadi jumlah kuadrat sisi siku-siku. Dalam hal ini sisi siku-sikunya adalah X dan Z. Jadi dikuadratkan lalu dijumlahkan. Hasilnya sama dengan
hipotenusa, yaitu Y kuadrat. Nah, inilah rumusnya, Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Z kuadrat. Jadi anak-anak sekalian, kalau bertemu tipe soal seperti ini, beginilah cara penyelesaiannya. Yang berikut, contoh yang keempat, hitunglah panjang AD gambar berikut. Ini sudah mulai meningkat tipe soalnya. Kalau tadi ada satu segitiga siku-siku, ini ada 3 segitiga siku-siku. Jadi, kalau mencari AD, ini langkah-langkahnya anak-anak sekalian harus mencari yang belum diketahui dulu. Dalam hari ini AC. Jadi, segitiga ABC, AC belum diketahui, maka ini kita cari dulu. Baru selanjutnya kita menentukan berapa panjang AD dari segitiga siku-siku ACD. Jawab. Kita mencari AC dulu, berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. AC ini adalah hipotenusa dari segitiga ABC. Selanjutnya, AC kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 18 kuadrat. Kita hitung kuadrat-kuadratnya, sehingga AC kuadrat sama dengan 576 ditambah 324. Kita jumlahkan, AC kuadrat sama dengan 900. Jadi kalau anak-anak sekalian semuanya menjumlahkan 576 tambah 324, maka hasilnya 900. Selanjutnya, kita buang tanda kuadrat ini di sebelah kanan sama dengan menjadi akar, jadi AC sama dengan akar 900. Oleh karena itu, nilai akar 900 adalah 30, sehingga nilai AC yang kita cari ini panjangnya 30 cm. Jadi kalau AC ini sudah didapatkan, maka AD bisa kita hitung. Nah, AD ini hipotenusa, maka kita terapkan rumus hipotenusa lagi, yaitu AD kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CD kuadrat. AD kuadrat sama dengan 30 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Jadi 30 tadi adalah AC, sudah diperoleh ini, dan 16 ini adalah sisi CD. Kita hitung nilai kuadratnya. Anak-anak sekalian juga bisa menghitungnya. Ini 30 kuadrat, ini sama 30 kali 30, hasilnya 900, 16 kuadrat, sama dengan 16 kali 16, hasilnya 256, sehingga AD kuadrat sama dengan 1156. Kita jumlahkan ini, 900 ditambah 256, hasilnya 1156. Selanjutnya tanda akar ini kita buang. Jadi tanda kuadrat ini kita buang, sehingga AD sama dengan akar 1156. Akar 1156 adalah 34. Jadi panjang AD sama dengan 34 cm. Jadi kepada anak-anakku sekalian dan siapapun yang menyaksikan video ini, kalau bertemu gambar seperti ini, beginilah langkah-langkah cara mengerjakannya. Contoh yang kelima, perhatikan gambar berikut. Ternyata di contoh kelima ini, kalau melihat gambarnya, ini sudah lebih luas lagi. Kalau tadi sudah 2 gambar, yang ini menjadi ada 3 buah gambar. Ada 3 buah gambar, yaitu segitiga ABC, segitiga ACD, dan segitiga ADE. Akan tetapi anak-anak sekalian, ini ada tanda yang garis 1 ini artinya panjangnya sama. Artinya AB panjangnya sama dengan BC.
Jadi diketahui di sini AB panjangnya sama BC, AB-nya 3 cm, maka BC pun panjangnya 3 cm. Nah, terus ini ada tanda strip 2. Strip 2 ini artinya panjang AC sama dengan panjang CD. Berarti kita harus menghitung dulu panjang AC. Kalau panjang AC sudah didapat, maka panjang CD pun sama dengan panjang AC. Berikutnya, ini ada tanda strip 3. Nah, tanda strip 3 ini artinya panjang AD sama dengan panjang DE. Hitunglah panjang AE. Nah, kita sama-sama diperintahkan untuk menghitung berapa panjang AE melalui soal ini. Jadi siapapun yang melihat soal ini, kita diperintahkan untuk menghitung berapa panjang AE. Jawab. Pertama kita hitung dulu AC. Jadi hubungan ini karena AC hipotenusa segitiga ABC, kita hitung AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita masukkan angkanya, jadi AC kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ini karena AB sama dengan BC, berarti BC panjangnya pun 3. Jadi AC kuadrat 9 ditambah 9. 9 tambah 9 berapa anak-anak sekalian? Ya, 18. Jadi AC kuadrat sama dengan 18. Karena AC sama dengan CD, maka panjang CD pun sama dengan panjang AC. Berarti kalau di kuadrat pun hasilnya sama, sehingga AC kuadrat tadi 18, maka CD kuadrat pun hasilnya 18. Berikutnya kita hitung panjang AD. Nah, panjang AD. AD ini karena hipotenusa, maka AD kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CD kuadrat. Nah, ini seperti ini. AD kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah CD kuadrat. Anak-anak sekalian, tadi AC kuadrat sudah ada dan CD kuadrat sudah ada. Maka kita tulis AD kuadrat sama dengan 18 ditambah 18. 18 ditambah 18 berapa anak-anak sekalian? Nah, ini hasilnya 36. Karena AD ini panjangnya sama dengan DE, AD panjangnya sama dengan DE, maka kalau dikuadratkan juga DE, maka D kuadrat pun dapatnya 36 juga. Selanjutnya, kita menghitung panjang AE. AE ini hipotenusa, maka AE kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DE kuadrat. Nah, karena AD ini panjang kuadratnya 36, AD kuadrat 36 dan DE kuadrat 36, maka AE kuadrat sama dengan 36 ditambah 36. Berapa anak-anak sekalian? 36 tambah 36. Ya, hasilnya 72. Jadi AE kuadrat sama dengan 72. Nah, tujuan kita ini menghitung AE. Tujuan kita menghitung AE. Maka tinggal kuadrat ini dihilangkan. Kalau kuadrat ini dihilangkan, maka AE sama dengan akar 72. Nah, akar 72 ini kalau kita hitung secara langsung tidak ketemu. Nah, caranya kita buat bentukan akar. Jadi carilah dua bilangan. Nah, carilah dua bilangan. Jika dikalikan hasilnya 72, tetapi yang satu bilangan bisa diakar.
Bilangan itu tidak lain dan tidak bukan adalah 36 dikali 2. Jadi kalau 36 dikali 2 hasilnya 72. Dan 36 ini bisa dihitung akarnya. Akar 36 adalah 6. Jadi panjang AC adalah 6 akar 2. Bagaimana anak-anak sekalian? Paham kalau ketemu tipe soal seperti ini? Jadi kalau ketemu tipe soal seperti ini, tolong diingat-ingat langkah-langkahnya. Baiklah, saya akan melanjutkan tipe soal berikutnya. Contoh yang ke-6. Sebuah segitiga sama kaki. Panjang rusuk kakinya 10 cm dan panjang alasnya 16 cm. Hitunglah luas segitiga tersebut. Nah, soal ini sudah agak rumit ini. Sudah agak rumit. Jadi di samping ilmu Pitagoras, kita harus mengingat lagi ilmu luas segitiga. Jawab. Misal segitiganya adalah segitiga ABC, karena tadi di soal ini tidak disebutkan ya segitiga sama kaki yang bagaimana. Jadi bisa kita misalkan segitiganya adalah segitiga ABC untuk mempermudah kita melakukan perhitungan luas nanti. Nah, kalau digambar seperti ini, kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi ini segitiga ABC, alasnya AC, dan puncaknya adalah B. Tingginya adalah BD. Disebutkan tadi panjang rusuk kakinya 10 cm. Nah, ini yang kaki adalah AB dan BC, atau BA dan BC. Ini namanya kaki. Rusuk kaki 10 cm. Dan panjang alasnya, nah alasnya ini AC, panjang alasnya AC, sehingga kalau ditarik garis tinggi seperti ini, maka untuk segitiga sama kaki, garis tinggi akan sama dengan garis berat dan sama juga dengan garis bagi, sehingga panjang AC ini bisa dibagi dua. Kalau dibagi dua, maka AD panjangnya 8 cm dan CD pun panjangnya 8 cm. Jadi totalnya AC ini 16 cm. Nah, BD adalah tinggi segitiga. Perhatikan segitiga ABD. Jadi kita memperhatikan segitiga ABD ini saja. BD kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang AD kuadrat. Boleh juga anak-anak sekalian menulisnya AB kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah BD kuadrat. Jadi kalau ini kita yang mencari BD, maka sama aja proyektum dikurang dengan proyeksi. Jadi BD kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang AD kuadrat. Nah, AB kuadrat ini sekali lagi adalah proyektum atau hipotenusa. Jadi kalau mencari sisi yang lain, selalu proyektum atau hipotenusa dikurang. Dikurang proyeksi atau dikurang proyektor. Sehingga BD kuadrat, ini digantikan T, jadi T kuadrat, nilainya T. AB ini diganti dengan angka, yaitu 10, 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Jadi 10 kuadrat kurang 8 kuadrat ini sama dengan 100 dikurang 64. Jadi nilai T kita hilangkan, jadi T sama dengan akar 100 dikurang 64. Ini langsung dihilangkan ini. Jadi kuadratnya hilang, jadi akar 10 kuadrat kurang 8 kuadrat. Akar 10 kuadrat, 10 kuadrat kita hitung 100, 8 kuadratnya kita hitung 64. Jadi akar 100 dikurang 64. Ini dapatnya 36 atau T sama dengan akar 36. Akar 36 adalah 6 cm. Jadi tinggi segitiga sudah bisa ditemukan, yaitu 6 cm. Selanjutnya kita hitung luas.
Nah, luas segitiga pada saat di SD atau di kelas 7, bahwa luas segitiga itu rumusnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Dalam hal ini alasnya adalah AC, tingginya BD atau T. Sehingga AC dikali T dibagi 2. Panjang AC ke sini, ini adalah alas. Yaitu diketahui soal tadi 16 cm. Ini kita tulis 16. Dan T-nya tadi dihitung dapatnya 6. Jadi 16 kali 6 dibagi 2. 16 kali 6 dapatnya 96. 96 dibagi 2 dapatnya 48. Jadi luas segitiga yang dimaksud adalah 48 cm. Jadi segitiga dengan ukuran alas 16 cm dan panjang rusuk kaki 10 cm, maka luasnya 48 cm persegi. Demikianlah anak-anak sekalian, apabila bertemu tipe soal seperti ini, inilah cara kerjanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh berikutnya lagi, ditambah lagi contohnya. Kalau tadi contoh sudah sampai contoh 6, sekarang memasuki contoh-contoh yang ke-7. Contoh ke-7, gambarnya seperti ini. Jadi ini sudah mulai variabelnya sudah meningkat. Tentukan nilai X pada gambar di bawah ini. Ini ada gambar segitiga siku-siku. Hipotenusanya 20. Terusnya proyeksinya 6X dan proyektornya 8X. Jadi kita terapkan rumus proyektum. Jadi proyeksi kuadrat ditambah proyektor kuadrat sama dengan hipotenusa kuadrat. Jadi 6X dikuadratkan ditambah 8X dikuadratkan sama dengan 20 kuadrat. Jadi kalau sisi-sisinya dinyatakan dalam bentuk suku 2, ini suku 2 namanya anak-anak sekalian. Bisa dalam bentuk seperti ini. 6X ada koefisien, ada variabel. Maka koefisien dan variabelnya itu dikuadratkan. Jadi caranya buka kurung 6X, tutup kurung, kuadrat, ditambah, buka kurung 8X, kuadrat. Tidak dibenarkan menulis 6X kuadrat. Kalau 6X kuadrat yang dikuadratkan hanya X saja. Demikian juga kalau 8X kuadrat yang dikuadratkan X saja. Tapi kalau buka kurung 6X kuadrat, maka 6 dikuadratkan, X juga dikuadratkan. Demikian juga kalau buka kurung 8X, tutup kurung dikuadratkan. Ini artinya 8 juga ikut dikuadratkan dan X juga ikut dikuadratkan. Sama dengan 20 kuadrat. Sehingga dapatlah 36X kuadrat. Ini 6-nya dikuadratkan, 6 kali 6. 36 X kali X kuadrat. Terusnya 8 ini, 8X berubah menjadi 64 X kuadrat sama dengan 400. Karena ini variabelnya sama, yaitu variabel X kuadrat, maka koefisien bisa dijumlahkan. 36 X kuadrat ditambah 64 X kuadrat. Maka hasilnya 100 X kuadrat sama dengan 400. Jadi setelah ini pindah ruas, nanti ini 100 X kuadrat artinya 100 dikali X kuadrat. Ini artinya, nah pengali pindah ruas menjadi pembagi. Sehingga X kuadrat sama dengan 400 dibagi 100. Jadi 400 dibagi 100 dapatnya 4. Kuadrat kita hilangkan, jadi X akar 4. X dapatnya 2. Jadi kalau ketemu tipe soal seperti ini, beginilah cara kerjanya. Contoh ke-8, tentukan nilai P pada gambar di bawah ini. Ini ada segitiga siku-siku, yaitu sisi-sisinya, sisi hipotenusanya 20X,
dan sisi-sisi yang bukan hipotenusa, yaitu proyeksi dan proyektil 12x dan 30. Jadi kita terapkan ilmu Pitagoras ya. Jadi 12x kuadrat ini proyeksi ditambah 30 kuadrat ini sama dengan proyektor sama dengan 20x dikuadratkan ini adalah proyektum. Jadi kalau kita kuadratkan ini 12x dikuadratkan 144, 30 kuadrat 900 sama dengan 400x kuadrat. Jadi kalau pindah ruas maka 400x kuadrat dikurang 144x kuadrat sama dengan 900. Jadi 256x kuadrat sama dengan 900. Ini 400 dikurang 144 dapatnya 256. Jadi x kuadrat sama dengan 900 dibagi 256. Jadi x sama dengan akar 900 per 256. Menulis pecahan ini anak-anak sekalian 900 per 256 dua-duanya harus di dalam tanda akar. Jadi 900-nya ada di akar, 256-nya pun harus ada di akar. Jangan sampai tertulis akar 900 per 256, itu salah. Yang benar adalah akar 900 per 256. Penulisan seperti itu. Jadi ini sama dengan akar 900. Akar 900 ini 30, akar 256 adalah 12. Jadi X-nya adalah 30 per 12. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita sederhanakan, ya kalau meminjam istilah, itu ada yang ngomong dikatakan dikecilkan. Sebenarnya kalau di matematika itu kurang tepat. Yang benar adalah disederhanakan. Kalau disederhanakan sama-sama kita bagi 6, maka 30 bisa dibagi 6 dapatnya 5, 12 dibagi 6 sama dengan 2. Jadi kalau mensederhanakan itu membagi dengan bilangan yang sama. Jadi kalau dibagi 6 ya pembilang bagi 6 dan penyebut pun dibagi 6. Jadi dapatnya 30 per 12 sama-sama dibagi 6 dapatnya 5 per 2. Nah, 5 per 2 kalau disajikan dalam bentuk pecahan maka sama dengan 2,5. Jadi nilai X-nya adalah 2,5. Kita lanjut contoh yang ke-9. Seorang anak menaikkan layang-layang. Panjang benang layang-layang 500 meter. Tinggi layang-layang 300 meter. Berapakah jarak anak dengan bayangan layang-layang tepat di bawah layang-layang? Ini sudah soal cerita, artinya soal teorema Pitagoras ini sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jawab. Nah, kira-kira kita desain seperti ini. Ini gambarnya, ini anak, ini layang-layang, ini A. Di layang-layang diberi kode L di sini. Terus anak dilambangkan dengan A. AL ini panjang benang layang-layang 500 meter. Terus ini ada L aksen. L aksen itu adalah bayangan layang-layang. L aksen itu jarak anak dengan bayangan layang-layang. Panjang benang layang-layang 500 meter, tinggi layang-layang 300 meter. Jadi kalau kita hitung nantinya, nah ini ada keterangannya dulu, A anak, L layang-layang, L aksen bayangan layang-layang, AL panjang benang layang-layang, L aksen L tinggi layang-layang, dan AL aksen jarak anak dengan bayangan layang-layang. Nah sekalian, kita terapkan konsep ilmu Pitagoras, berarti AL ini benang layang ini adalah proyektumnya atau hipotenusanya. Jadi AL kuadrat sama dengan AL aksen kuadrat ditambah L aksen L kuadrat. Kita masukkan angka jadi 500 kuadrat sama dengan AL aksen kuadrat ditambah 300 kuadrat. 500 kuadrat adalah 20
250.000 sama dengan AL aksen kuadrat sama dengan 90.000. Jadi AL aksen kuadrat sama dengan 250.000 dikurang 90.000, dapatnya 160.000. Jadi AL aksen sama dengan akar 160.000. Akar 160.000 adalah 400. Jadi jarak anak dengan bayangan layang-layang adalah 400 meter. Jadi anak-anak sekalian, beginilah cara kerja kalau ketemu tipe soal seperti ini, soal cerita seperti ini. Contoh yang ke-10, sebuah tangga bersandar pada sebuah tembok. Panjang tangga 7,5 meter, jarak ujung bawah tangga dengan kaki tembok 6 meter. Berapakah tinggi tembok? Jadi kalau ini seperti tipe soal yang tadi, ini bentuk cerita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ketemu tipe soal seperti ini, kita harus membuat desain gambarnya dulu. Nah, ilustrasi gambar seperti ini. Jadi PR ini adalah tangga, terusnya QR ini tinggi temboknya, PQ, nah ini jarak kaki tangga dengan kaki tembok. Jadi P ini kaki tangga, Q kaki tembok. Jadi R ini tempat menyandarnya tangga, titik ujung tempat menyandarnya tangga. Ada keterangannya, PR panjang tangga 7,5 meter, PQ ujung bawah tangga dengan kaki tembok 6 meter. QR tinggi tangga, ini berapa tinggi tangganya? Nah, ini yang akan sama-sama kita cari. Menurut ilmu Pitagoras, ini PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Nah, ini Bapak tulis seperti ini. Terus kita ganti angka, jadi 7,5 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah QR kuadrat. 7,5 kuadrat, kalau dikuadratkan dapatnya 56,25 sama dengan 36. 36 diperoleh dari 6 kuadrat ditambah QR kuadrat. Jadi QR kuadrat ini sama dengan 56,25 dikurang 36. Hasilnya 20,25. QR akar 20,25. Nah, akar 20,25 adalah 4,5. Jadi tinggi tembok adalah 4,5 meter. Jadi anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, kalau ketemu tipe soal seperti ini, beginilah cara kerjanya. Kalau contoh soal ini hipotenusa dengan proyeksi sudah diketahui, kita disuruh mencari proyektornya. Tapi soal bisa dimodifikasi, mungkin saja mencari panjang tangganya, bisa jadi juga mencari jarak antara kaki tangga dengan kaki tembok, bisa jadi. Jadi berbagai tipe soal yang akan muncul, tapi prinsipnya itu jangan lupa teorema Pitagorasnya. Kalau anak-anak sekalian sudah memahami semua teori Pitagoras, teorema Pitagoras, insya Allah tipe-tipe soal seperti ini dapat bisa diselesaikan. Demikianlah penyajian kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anakku sekalian dalam menyelesaikan masalah. Saya menyajikan 10 buah contoh, mudah-mudahan bermanfaat bagi para yang melihat video ini. Bisa mengembangkan lebih lanjut di tipe soal yang lebih kompleks. Demikian saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.